Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mitri Nadila dengan NIM 2111270066. Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Ilmu Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. A. Konsep dasar. 1. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya, pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 2. Pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi menurut para ahli adalah penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Pengertian konsumsi juga diartikan sebagai kegiatan pemakaian barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Konsumsi juga dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam analisis makroekonomi, pengertian konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi perusahaan. Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan konsumsi perusahaan adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian konsumsi juga terkait dengan gaya hidup dan preferensi individu atau kelompok. Yang ketiga, pengertian produksi yang bertanggung jawab. Pengertian produksi menurut para ahli adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Dalam sistem ekonomi Islam, produksi merupakan salah satu hal yang terpenting dengan tujuan utama yang ingin dicapai. Kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan secara seimbang. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu: pertama, tanpa kemiskinan; kedua, tanpa kelaparan; ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera; keempat, pendidikan berkualitas; kelima, kesetaraan gender; keenam, air bersih dan sanitasi layak; ketujuh, energi bersih dan terjangkau; kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur; kesepuluh, berkurangnya kesenjangan;
Ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13, penanganan perubahan iklim. Ke-14, ekosistem lautan. Ke-15, ekosistem daratan. Ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari banyaknya poin SDGs, kali ini akan membahas mengenai poin ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Hello, friends! Today we're going to continue learning about the Sustainable Development Goals. It's time for number 12, Responsible Consumption and Production. So, here we go! Consumption and production happen all over the planet and depend a lot on natural resources. This means that they also depend on the environment too. Today, production and consumption have destructive effects on the planet, which is why it's so important to promote sustainable production and responsible consumption by everyone. There has been a lot of economic and social progress over the last 100 years, but it has damaged the environment and endangered the natural resources that we need to survive. For this reason, the United Nations has set environmentally responsible production and consumption as a key sustainable development objective. Let's take a look at some data to understand what is happening. If we continue to consume at the current uncontrolled rate, by the year 2050, we will need 3 times the natural resources available on planet Earth. Unbelievable! We must put a stop to this. Every year, even though hunger is one of the biggest problems in the world, 1/3 of all food is wasted. You heard right, 1/3. It makes no sense. In addition, energy use continues to grow, and both businesses and houses depend on it daily. Did you know that between 1990 and 2020, CO2 and other greenhouse gas emissions increased by 50%? Yes, by 50%. This is why it is important to use sustainable and renewable energy sources, and to promote responsible consumption of both the energy and the resources the Earth gives us. Some of the international community's goals to solve this problem are to cut food waste in half, promote environmentally friendly waste management, and reduce the use of fossil fuels such as coal and oil. To achieve this, it's super important to give people the tools to promote sustainability. It's also important to help developing countries grow in their scientific and technological capacity so that they can have more responsible consumption and production patterns. For all these reasons, achieving more responsible production and consumption requires an effort from all administrations and from all of us as a global community. I have some ideas of things that we can all do to help. For example, we can buy seasonal and local foods so that they don't travel from far away. This helps reduce greenhouse gas emissions from the vehicles that transport them. We can also use energy-saving light bulbs. In addition to taking care of the environment, we'll save money on the electricity bill. Also, we must be very careful to recycle correctly and avoid wasting water. Natural resources are not infinite, and it's up to us to preserve them. Can you think of any other ways to help make production and consumption responsible? C. Program pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 1. Tujuan PBB atau Program Dunia dalam konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
meliputi upaya untuk mempromosikan pola konsumsi yang berkelanjutan, mengurangi limbah, memperbaiki efisiensi sumber daya, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produksi dan konsumsi manusia. Ini adalah bagian dari upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 2. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di Indonesia. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. 3. Program pemerintah RI dalam konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab meliputi beberapa strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain: 1. Resource Efficient and Cleaner Production atau RECP. 2. Sistem Manajemen Lingkungan atau SML. 3. Barang dan jasa ramah lingkungan. 4. Consumer Information. 5. Tujuan 12 SDGs. Yang keenam, implementasi 12 SDGs melalui pengembangan komunitas. 7. Mengenal tujuan 12 SDGs. Keberhasilan pemerintah RI dalam konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti yang pertama, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, kedua, pengembangan standar produksi ramah lingkungan, ketiga, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang keempat, pengembangan kapasitas lingkungan hidup, yang kelima, pengelolaan sumber daya alam, keenam, pengembangan infrastruktur yang tangguh, ketujuh, pengembangan industri inklusif yang berkelanjutan, ke-8, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, yang ke-9, menjaga bumi kita. 5. Program kios sekundang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkulu Selatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui bantuan alat produksi, sarana dan prasarana, serta bantuan manajemen dan organisasi. Program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro di Kecamatan Kedurang. 6. Pengelolaan sumber daya alam. Program ini juga memperhatikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini meliputi pengawasan dan penilaian pelaksanaan tata praja lingkungan di daerah Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta pengelolaan daerah tangkapan air sungai yang masuk program Kali Bersih atau Prokasi. 7. Program Pemberdayaan Ekonomi Petani. Program ini diterapkan di Desa Sukarami, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Program ini memprioritaskan pemberdayaan ekonomi petani melalui program-program unggulan dalam bidang pertanian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi pangan, peningkatan kualitas pangan, dan memperbaiki ketahanan pangan. 8. Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Program ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan di wilayah Bengkulu Selatan, termasuk di Desa Sukarami. Program ini dapat mencakup perlindungan lahan pertanian, meningkatkan produksi pangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan.
Pengamanan kestabilan harga. Pengamanan kestabilan harga dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengaturan harga pangan yang lebih efektif. Hal ini dapat mengurangi fluktuasi harga dan memastikan bahwa pangan dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Baiklah, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.